Semakin banyak gula pasir yang dimasukkan, akan semakin cepat kering bumbunya ini. Jadi kalau mau baladonya aman, anti lepek, anti layu, pastikan pakai gula pasirnya agak banyak. Gitu ya. Semoga Anda semua sehat selalu dan bahagia. Kali ini aku mau membuat teri kacang. Ini aku mau bawa ke gunung. Besok aku mau naik gunung, sahabatku. Jadi aku mau bikin bekal untuk naik gunung. Tapi ini bisa juga untuk dijadikan ide jualanmu. Gimana cara membuat teri kacang yang enak, tahan lama, enggak layu-layu, enggak manyun-manyun? Ayo kita mulai sama-sama. Chefnya abal-abal, resepnya original. Pertama-tama kita mau haluskan dulu bumbu-bumbunya. Ada bawang merah, bawang putih, ada cabai merah besar, kita padat-padatin aja. Lalu ada cabai keriting, ini cabainya udah agak layu. Kemudian ada cabai rawit. Lalu kita kasih minyak. Kita tutup. Sudah halus. Kita mau cuci ikan terinya. Cucinya jangan kelamaan ya, sahabatku. Cuci asalan aja. Udah, segini aja ya, sahabatku. Kacang tanahnya dicuci juga. Harus dicuci ya, sahabatku. Karena kalau kita beli kacang tanah itu kan banyak debu. Tidak semua pedagang itu bersih. Baiknya dicuci lalu ditiriskan. Selanjutnya kita mau potong jeruk nipis. Kalau bahasa Padang bilangnya ini asam kape. Kalau nggak punya jeruk nipis, bisa gunakan cuka atau asam jawa. Tapi biasanya kalau pakai asam jawa, kalau yang kurang bisa ngaduknya, suka jadi layu. Pakai jeruk nipis ini dia kadar airnya cepat hilang, cepat kering ketika ditumis. Jadi nanti ikan teri kacangnya tuh nggak layu-layu gitu, sahabatku. Pastikan bijinya tidak ada yang ikut ya, karena bijinya ini bikin pahit. Kita peras dulu jeruk nipisnya. Sebenarnya aku punya perasan jeruk nipis ini, tapi tertinggal di satu tempat waktu aku syuting di tempat orang gitu, sahabatku. Lupa aku bawa pulangnya, jadi nggak punya lagi deh. Nanti beli lagi. Segini aja, ini sekitar 30 ml hasilnya ya, sahabatku. Supaya lebih aromatik, aku tambahkan daun jeruk. Ini opsional, boleh digunakan, boleh juga tidak. Boleh tambahkan dengan lengkuas yang dikeprek juga kalau suka. Lengkuasnya cukup dikeprek aja kalau mau digunakan. Sahabatku, aku ada tips untuk menggoreng ikan teri. Ini aku goreng ikan terinya 250 gram. Ini aku pakai minyak hanya sekitar 10 sendok makan. Jadi nggak usah banyak-banyak minyaknya ya. Nanti bakal banyak menyisakan minyak kotor. Tuh, minyaknya nggak banyak, sahabatku. Jadi kita menggorengnya tuh kayak gongseng kacang tanah gitu ya. Sama, goreng kacang tanah juga sama, nggak usah banyak-banyak minyaknya. Jadi minyak kotor kita tuh nggak banyak minyak jelantah. Yang terpenting adalah rajin-rajin diaduk-aduk, dibolak-balik supaya matangnya sempurna. Kita akan goreng sampai ikan terinya crispy sempurna. Ini harum banget, sahabatku. Dia sudah mulai berbusa. Sebentar lagi ini udah mateng. Jangan kelamaan juga ya gongsengnya. Asal kriuk aja, asal crispy aja. Karena kalau kelamaan jadi pahit. Ciri-ciri ikan terinya sudah kriuk, dia sudah senyap, sudah tidak terlalu banyak busa, sudah keluar asap, tapi bukan asap gosong ya. Dia sudah senyap aja. Ini udah mateng nih. Kita angkat.
kita tiriskan. Ini aku males ganti banyak tirisan, jadi aku pakai tempat tiris yang awal tadi aja sahabatku. Lihat sahabatku, minyak kotornya sedikit aja ya, nggak banyak-banyak. Jadi kalaupun ini dibuang, kita tidak merasa sayang. Kalau kita pakai minyak terlalu banyak, kalau dibuang kan sayang. Akhirnya kita masak menggunakan minyak jelantah yang sangat banyak. Selanjutnya kita mau goreng kacang tanah. Minyaknya cukup segini aja ya sahabatku, sekitar 2 sendok makan. Sama ya sahabatku, minyaknya juga sedikit aja. Saya sering lihat orang kadang-kadang goreng kacang tanah, minyaknya tuh sampai tenggelam. Kacang tanahnya ada di dasar laut. Sayang-sayang minyaknya ya, jadi banyak minyak kotor. Cukup segini aja, diongseng, hasilnya sama. Nggak banyak boros minyak. Ini ongsengnya sekitar 8-10 menit. Di api sedang, tergantung banyaknya kacang tanahnya. Kalau ini setengah kilo, itu biasanya kurang lebih 7-8 menit. Sahabatku, ini sudah 7 menit, sekitar 7-8 menit aku menggoreng kacangnya. Ini sudah matang sempurna. Kita akan angkat dan kita tiriskan. Pokoknya kalau goreng kacang tanah pakai minyak di api sedang, itu sekitar 7-8 menit, tergantung dari suhu api, dijamin matang sempurna. Selanjutnya kita mau tumis bumbu. Langsung saja masukkan daun jeruk, perasan jeruk nipis. Kita tumis bumbunya sampai benar-benar mateng, sampai split dari minyak. Ini harus diaduk terus ya sahabatku. Sahabatku, pernah nggak sih kamu masak balado ikan teri kacang tanah? Baru mateng sekian jam, sudah lepek, sudah layu. Ada beberapa sebabnya. Penyebab pertama, kita tumis bumbunya belum benar-benar mateng. Seperti ini belum benar-benar mateng ya sahabatku. Masih banyak kadar airnya. Jadi pastikan kita tumis bumbu sampai dia benar-benar kadar airnya habis. Itu bisa dirasakan ya. Jadi kalau airnya habis, itu feeling kita tuh harus kuat untuk melihatnya. Kedua, balado ketika mateng, tunggu adem dulu baru dimasukin ke dalam packaging atau toples. Jangan baru mateng langsung disimpan di toples ya. Dijamin pasti layu. Itu tips dari saya. Pastikan kita menumis bumbunya sampai benar-benar mateng. Baru kita masukkan kaldu rasa ayam. Ini aku gunakan sedikit kaldu rasa ayam supaya ada gurih-gurihnya. Kita tumis lagi. Kemudian kita masukkan gula pasir. Gula pasirnya sesuai selera ya sahabatku. Semakin banyak gula pasir yang dimasukkan, akan semakin cepat kering bumbunya ini. Jadi kalau mau baladonya aman, anti lepek, anti layu, pastikan pakai gula pasirnya agak banyak. Gitu ya. Tapi ini aku pakai nggak terlalu banyak sih sahabatku, karena aku lagi diet. Nah, ciri-ciri bumbu yang udah mulai mateng, ketika diangkat dia kayak putih gitu sahabatku. Kayak lebih pucat warnanya daripada yang di bagian atas. Ini bumbunya sudah benar-benar mateng. Kita masukkan ikan terinya. Matikan aja kompornya. Masukkan kacang tanah yang sudah digoreng. Sekarang kita tidak butuh api kompor lagi ya sahabatku. Kita hanya butuh mengaduk sampai rata aja. Kalau api kompornya masih dinyala, ini bakal gosong. Ini harum banget sahabatku. Tuh. Kalau untuk dijual, ini kira-kira laku berapa ya sahabatku? Kalau mau lebih banyak untungnya bisa ditambah kentang atau tempe. Kalau ini hanya ikan teri dan kacang tanah, ini yang premium nih sahabatku. Nggak bisa dijual murah-murah.
Kalau mau dijual dengan harga murah harus disiasatin ya. Bisa pakai tempe atau kentang. Ini sudah merata, sudah siap untuk disajikan. Kita pindahkan ke wadah lain supaya cepat dingin. Kali ini tidak aku masukkan ke dalam jar, karena ini untuk bekal aku besok ke gunung. Jadi aku taruh di sini aja ya sahabatku. Sahabatku, sudah mateng teri kacangnya. Ayo kita coba. Kita mau tes kriuk ya sahabatku. Jadi kalau kita makan teri kacang, pas masuk ke mulut itu langsung renyah semuanya ya. Nggak ada yang alot, itu yang bener. Ini bakal enak banget untuk lauk nasi, nasi uduk, nasi panas. Itu mantap surantap. Ini aku karena tadi udah makan, jadi aku nggak lauk nasi. Aku hanya tes kriuk aja. Semoga sahabatku bisa membuatnya di rumah. Semoga tipsnya berguna. Jangan lupa kasih like, subscribe buat kamu yang baru bergabung. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye-bye.